penting sampean niku eling dialog malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi saat duwe-duwene etika malaikat asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim oleh, sampean ngaku ngalim yo ora. Wong darani bodho mesti ora. Ngeten dialeke. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim seneng banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah, aku yo mampir apa ning Sodom. Apa merusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket nanti ngekei berita gembira plus merusak. Ya ora beban wong dene malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo kan. Tapi malaikat yo ora trimo terano. Ora seroh, nahnu alam ban aku weroh di bangku. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani napa? Kula nek dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Jadi ilmu saking hebate, sing ora roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge napa? Ilmu. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Lan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya dari malaikat. Qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qalulah. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normalnya Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Ono simbol teletabis di Eropa. Simbol wae sama kabeh. Boleh sing gambar wae. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Wis normale Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih sitok wae ora ono. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini, aman bisa nih ya. Kalau rame-rame jangan buang lah ya senang rame-rame. Di TV rano berita rame ya rasa senang, aneh-aneh. Orang gaya ini nyesel Indonesia ikut rame tok. Misalnya beritanya itu gak seru tuh ya orang senang. Jadi ternyata sing pangeran lu ngerti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau
berita bangsa orang nyerakat seru atau saya rontok-rontok mau nunggu ya rasa senang. Lebih senang aja sing seru itu aneh-aneh. Ya terus ini apa lo tenang ya terus atuh liku nakoryatan fiha salah sumi ati mu'minin qalulah ila angkola apara'aitum ingkana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qalulah itu pun tidak akan kami siksa. Qul inna fiha Lut. Malaikat jawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Seharusnya kan di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan ini rumah Allah tenang. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti setelah lagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada ya, tapi kita harus menggarisbawahi seulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Sama saya pikir sing darani mati itu hilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Nah sini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub kan beda. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi no alaika. Alaika berarti khitab itu di hadapan anda, ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu. Atau begini cara berpikir anda. Sekarang keyakinan anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layam. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sahabat, sholatu wa salamu wa ala tersasa. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya dipakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu kayak lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis orang ini? Nah juga tuh kalau dangdut tau. Bahasa Arabnya boleh toroban ya, toroban wahanat lah. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab. Ngeflay apa tuh? Orang tuh ngeflay.
Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu pasti orang tabuannya tahu orang itu gak usah bakas supaya terus asik. Ditanya 5 dat tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah, pokoke malah joget-joget, gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Oh iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji. Saya itu apal tiba berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sama baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'alaman hadha wa kunzaku mina. Sendiri sebutin singtirnya Allah wal baitu ya'laf mereka nahnu jironu sebutan seterusnya gitu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sama tak makna nih, yang nak juga tempen tertib. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud dia betah, karena ini omongan di bumi, kok kau yang coplok sujud semua, kau itu maknina wira betah. Mereka bumi ini beraimu wira betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknanya akar. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te baitu ya alafu iku kenal akrab apa baitu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun warni. Terus walana khairul itu ora kowe iku serak samel-melo. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abdu. Kita punya bapak terbaik. Jelas orang kue yang berkoperat. Mau cek kue selong-long wae perkarane seradu. Jadi, orang kue rapaham buan terai. Jadi, mau cek kue kudu Habib Anis, Habib Alwi, sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasamulana. Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam mafihim. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku akhir kowe kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Pasti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan sasibu. Nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong. Jajal misale di mana nih? Kowe maknane ya Mustofa ke mana?
Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok mosok kan. Wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababin. Tentu yang nasab pasti ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya Kak Said Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Jadi kan dapat 2. Oh itu sebuah terlarang apa-apa meniwa ilah siftoy nantasibu. Paham ya jauh tadi nanti bahan pas sekolah serau usah banter-banter utawa ya banter tapi raro maknane itu oleh kalau raro maknane itu sih wa ila sibtoy ninantasibu nasabam mafi himin aneh dan misalnya walana khairul anami abdu walana lan iku kedua kita khairul anami utawi apik-apike manusa yo iku abdun sing dadi bapak meliriin rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian sempurna Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nopo. Ini penting pula. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alika ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkara niku waras. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembang 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisi ne ulama. Jadi kuwi tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi